Tugas 2 Agenda 3. Membuat analisis isu instansi yang berkaitan dengan substansi materi Agenda 3, yaitu manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan whole of government, oleh Mela Puspasari dari Analis Pertanahan, penempatan Subdirektorat Penertiban Penguasaan dan Pemilikan Tanah di Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah. Sebelum kita membuat analisis isu instansi, maka alangkah baiknya kita mengulang substansi materi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu terkait konsep manajemen aparatur sipil negara, pelayanan publik, dan whole of government. Sekarang yang pertama akan dibahas terkait pengertian manajemen aparatur sipil negara. Manajemen aparatur sipil negara merupakan perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, konsep pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian, konsep whole of government. Whole of government merupakan sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, kita memasuki identifikasi dan deskripsi isu instansi. Isu atau permasalahan di instansi. Isu atau permasalahan yang terjadi di ruang lingkup Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah, terutama saat terjadinya pandemi COVID-19 diantaranya, yang pertama, tidak menerapkan sistem presensi fingerprint dan pelaksanaan presensi menggunakan sistem manual melalui kertas. Hal ini termasuk pada bad practice manajemen aparatur sipil negara. Yang kedua, realisasi anggaran yang rendah dan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAB kegiatan yang telah ditentukan. Isu ini termasuk pada bad practice pelayanan publik. Yang ketiga, adanya tuntutan penggunaan IT dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja selama pandemi. Isu ini termasuk pada best practice whole of government. Penyebab terjadinya isu. Penyebab terjadinya isu dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan teknik tapisan. Alat bantu penetapan kriteria kualitas isu dari teknik tapisan adalah USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Untuk urgensi sendiri merupakan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan untuk seriousness, seberapa serius suatu isu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Dan yang terakhir, untuk growth sendiri, seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Kriteria dari alat bantu teknik tapisan USG diantaranya dengan menggunakan kriteria penentuan prioritas yang diberikan dari nilai angka 1 sampai dengan 5. Untuk nilai 1 sendiri dikategorikan untuk isu yang memiliki pengaruh sangat tidak mendesak, tidak gawat, atau tidak dampak. Sedangkan untuk nilai 2 dikategorikan untuk isu yang bersifat tidak mendesak, tidak gawat, atau tidak berdampak. Sedangkan untuk nilai 3 dikategorikan untuk isu yang cukup mendesak, cukup gawat, dan cukup dampak. Dan untuk nilai 4 dikategorikan untuk isu yang memiliki sifat mendesak, bersifat gawat, dan berdampak. Sedangkan untuk nilai 5 dikategorikan untuk isu yang memiliki sifat sangat mendesak, sangat gawat, dan sangat berdampak.
Berikut tabulasi terkait kriteria penilaian USG untuk 3 isu instansi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yaitu yang pertama untuk pelaksanaan presensi menggunakan sistem manual melalui kertas. Untuk kriteria urgensi diberikan nilai 4. Isu ini tergolong mendesak dan gawat. Harus segera dianalisis dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Kemudian untuk kriteria seriousness diberikan nilai 4. Isu ini tergolong mendesak dan gawat, harus segera ditindaklanjuti agar tidak terjadi tindakan kecurangan atau korupsi waktu. Sedangkan kriteria growth diberikan nilai 4, di mana isu ini tergolong suatu isu dengan kategori mendesak dan harus segera diterapkan presensi menggunakan aplikasi e-office bagi seluruh pejabat maupun pegawai. Selanjutnya, untuk isu realisasi anggaran yang rendah dan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAB kegiatan. Untuk urgensi diberikan nilai 5. Isu ini tergolong sangat mendesak karena sasaran kinerja tidak tercapai dan pelayanan publik yang diberikan tidak optimal. Selanjutnya, untuk seriousness diberikan nilai 5. Isu ini tergolong sangat mendesak karena berpotensi menimbulkan korupsi dari anggaran yang berlebih. Kemudian, untuk kriteria growth diberikan nilai 5. Isu ini tergolong sangat mendesak dan harus segera dianalisis untuk penyelesaiannya. Untuk isu yang terakhir, adanya tuntutan penggunaan IT dalam setiap pelaksanaan kegiatan kerja selama pandemi. Untuk kriteria urgensi diberikan nilai 4. Isu ini tergolong mendesak, di mana seluruh pejabat dan pegawai harus mengikuti tuntutan dan mampu menggunakan IT untuk mengikuti kegiatan selama pandemi. Selanjutnya, untuk kriteria seriousness diberikan nilai 3. Untuk isu ini diberikan nilai 3 karena cukup mendesak dan sebenarnya sudah diperoleh solusi atau penyelesaiannya dengan adanya staf atau tenaga ahli dan PPNPN yang bisa mengikuti kegiatan tersebut sehingga mampu membantu para PNS dalam mencapai target kegiatan. Selanjutnya, untuk kriteria growth diberikan nilai 3, di mana isu ini tergolong cukup mendesak dan tidak terlalu membawa dampak buruk bagi berlangsungnya suatu kegiatan di instansi jika tidak ditangani segera mungkin. Fakta dari isu instansi terpilih. Berdasarkan nilai total kriteria penilaian terbesar, isu di instansi yang diperoleh menggunakan teknik tapisan USG, yaitu urgency, seriousness, dan grow, maka isu yang akan dianalisis lebih lanjut dan lebih mendalam adalah realisasi anggaran yang rendah dan tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya atau RAB kegiatan. Untuk isu ini diperoleh nilai total sebesar 15. Sedangkan untuk isu-isu yang lainnya, yaitu terkait presensi menggunakan kertas, mendapatkan nilai total sebesar 12, dan untuk isu yang terakhir terkait tuntutan penggunaan IT dalam pelaksanaan kegiatan selama pandemi, mendapat nilai total 10. Selanjutnya, di samping terdapat diagram lingkaran hasil dari pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan di Direktorat Penertiban Penguasaan Pemilikan dan Penggunaan Tanah dari bulan Januari sampai bulan Juli 2021. Ini merupakan perbandingan dari realisasi capaian anggaran biaya dan sisa anggaran biaya kegiatan untuk bulan Juli 2021. Dari hasil pelaporan dan perhitungan, maka realisasi anggaran biaya kegiatan diperoleh dengan persentase sebesar 22%. Sedangkan untuk sisa anggaran biaya kegiatan yang belum digunakan sama sekali mendapatkan nilai persentase 78%. Nilai ini cukup terbilang sangat rendah dibandingkan dengan sisa anggaran biaya yang masih tersedia. Teknik analisis isu.
Dari sejumlah isu yang telah dianalisis dengan teknik tapisan, selanjutnya dilakukan analisis secara mendalam isu yang telah memenuhi kriteria USG, urgency, seriousness, dan growth dengan menggunakan alat bantu teknik berpikir kritis yaitu Fishbone. Teknik Fishbone sebagai alat bantu berpikir kritis kali ini menggunakan kategori 6M. Kategori 6M ini memiliki aspek diantaranya Mother Nature, Material, Machine, Measurement, Method, dan Man. Untuk aspek Mother Nature, salah satu penyebab dari realisasi capaian anggaran kegiatan yang rendah adalah pandemi COVID-19. Selanjutnya, untuk aspek material, salah satu penyebab dari realisasi capaian anggaran kegiatan, maka adanya perubahan kebijakan terkait pengurangan anggaran. Selanjutnya, untuk aspek mesin, maka salah satu penyebab rendahnya realisasi capaian anggaran kegiatan itu adalah sistem pencatatan anggaran kegiatan belum detail dan terstruktur. Selanjutnya, untuk aspek measurement, maka yang menjadi penyebab rendahnya realisasi capaian anggaran kegiatan itu adalah belum ada evaluasi berkelanjutan terkait kendala atau hambatan yang terjadi. Selanjutnya, untuk aspek method, maka penyebab dari adanya realisasi capaian anggaran kegiatan yang rendah adalah proses pencairan anggaran yang bersifat rumit dan berbelit. Untuk selanjutnya, aspek man atau manusia sendiri yang menjadi penyebab realisasi capaian anggaran kegiatan yang rendah adalah jumlah sumber daya manusia yang terbatas sebagai pelaksana dari kegiatan. Dampak dari isu realisasi capaian anggaran yang rendah yang tidak diselesaikan dengan segera diantaranya yaitu yang pertama, banyak sasaran kinerja yang tidak tercapai. Yang kedua, adanya potensi terjadinya korupsi dari sisa lebih pembiayaan anggaran. Dan yang ketiga, berkurangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem kinerja pemerintah. Rekomendasi penyelesaian dari isu realisasi capaian anggaran yang rendah yaitu diantaranya yang pertama, memperbaiki dan menyusun kembali sasaran kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan baru terkait pengurangan anggaran selama pandemi COVID-19. Yang kedua, mengadakan evaluasi berkelanjutan terkait kendala atau hambatan dalam pencapaian rencana anggaran biaya kegiatan. Yang ketiga, memaksimalkan kinerja sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Dan yang keempat, memperbaiki sistem pencatatan anggaran menjadi lebih terstruktur dan detail.